bahwa koreo yang akan ditampilkan nanti nilainya jadi yang termahal sepanjang sejarah untuk koreografi yang pernah dibuat oleh Jackmania. Yang namanya supporter jadi salah satu elemen paling penting dari sebuah pertandingan sepak bola. Supporter sering kita sebut dengan istilah pemain ke-12, artinya keberadaan dan peran supporter ini memang diakui dan sangat penting untuk jalannya pertandingan tersebut. Tugas utama supporter tentu memberikan dukungan kepada tim yang bertanding. Dan dukungan tersebut bentuknya macam-macam, Pak. Mulai dari hal kecil, misalnya meramaikan sosial media, beli merchandise, datang ke stadion, teriak bernyanyi full selama 90 menit, sampai yang paling bikin banyak orang terpukau adalah membuat koreografi. Kenapa? Koreografi ini spesial karena effort yang dilakukan untuk membuat koreografi ini gak main-main. Mereka harus mengorbankan banyak pikiran, waktu, tenaga, sampai biaya yang gak sedikit untuk membuat koreografi tersebut. Dan di Indonesia tentu kita cukup banyak melihat koreografi yang fantastis. Contohnya koreografi yang dibuat oleh La Grande Indonesia sebagai dukungan untuk timnas Indonesia di kualifikasi ronde 3 kemarin. Gak cuma itu, di Liga Indonesia juga sebenarnya banyak klub yang sering melakukan hal yang sama. Contohnya kayak kawan-kawan bonek yang mendukung Persebaya, Bobotoh saat mendukung Persib di GBLA, sampai Jackmania ketika mendukung Persija Jakarta. Nah, khusus untuk Jackmania, kabarnya mereka sedang menyiapkan koreografi fantastis untuk pertandingan melawan PSM Jogja di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Kira-kira koreografinya bakal seperti apa? Apa dampak yang terjadi dengan adanya koreografi tersebut? Semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini buat ngasih tahu ke kita semua bahwa ini loh cara mendukung klub sepak bola dengan cara yang elegan. Yang harapannya ini juga bisa jadi contoh dan bisa ditiru oleh kelompok supporter yang lainnya. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi pertandingan Persija Jakarta versus PSM Jogja dipastikan bakal berlangsung meriah. Karena menurut kabar yang gua dapat, katanya total dari sekitar 50.000 tiket yang dicetak, tiket yang dijual secara online semuanya udah habis terjual. Bahkan tiket tribun bawah sebanyak 29.500 yang dijual offline lewat Korwil pun kabarnya udah habis. Paling sisa sedikit di tribun atas, tapi totalnya dipastikan hampir semua tiket ludes terjual. Sebenarnya ini jadi hal yang wajar, mengingat banyak faktor yang membuat kawan-kawan Jackmania punya antusiasme yang tinggi untuk ngeborong tiket sebanyak itu di laga ini. Pertama, karena Persija udah cukup lama gak main di Jakarta. Terakhir kali mereka main di Jakarta itu di bulan September, waktu lawan Bali United. Artinya udah sekitar 2 bulan. Dan setelah itu Persija emang belum pernah main di Jakarta lagi. Alasannya emang karena mereka lebih banyak mainin laga away dan ada 2 laga home. Tapi 2 laga home itu mereka harus ngungsi ke Manahan Solo gara-gara rumput cheese yang masih dalam tahap recovery pasca konser. Nah, karena lamanya Persija Jakarta yang gak main di Jakarta, otomatis bikin Jackmania punya rasa rindu yang tinggi untuk kembali melihat Persija main langsung di Jakarta. Terus yang kedua, karena momen ini bertepatan dengan ulang tahun Persija. Karena ini hari yang spesial, otomatis memang banyak event atau kejutan yang disiapkan untuk pertandingan ini serasa makin spesial. Dan yang ketiga, Persija emang lagi ada dalam tren yang positif. Mereka win streak di 5 laga terakhir dan untuk sementara ini menempati peringkat 2 klasemen BRI Super League. Karena performanya bagus, permainannya enak ditonton, itu emang bikin Jackmania sangat tertarik buat datang langsung ke stadion. Karena effort yang mereka lakukan itu bisa dibayar setimpal dengan hiburan yang menarik berupa permainan yang bagus tersebut. Jadi overall wajar banget kalau di laga ini bisa seramai itu karena memang banyak faktor yang bikin Jackmania antusias. Terus kita sekarang bicara soal koreografi. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Gue rasa bukan cuma sama Jackmania doang, tapi semua kelompok supporter lain juga penasaran sama apa yang nantinya bakal ditampilkan sama Jackmania. Karena fakta menariknya, ini disampaikan langsung sama Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno bahwa koreo yang akan ditampilkan nanti nilainya jadi yang termahal sepanjang sejarah untuk koreografi yang pernah dibuat oleh Jackmania. Salah satu koreografi mungkin salah satu bentuk koreografi termahal bagi pengurus pusat Jackmania. Termahal? Termahal. Dari kos produksi ya, ini termahal. Berapa disebut? Ya pokoknya ratusan lah. Ratusan juta? Iya, pokoknya tiga tempat itu ratusan juta apa? Iya, 3 tempat. 3 tempat itu ratusan ya. juta? Termahal. Termahal ya? Termahal.
hari ulang tahun itu pasti hari istimewa. Nah, namanya hari istimewa itu pasti ada sesuatu yang kita berikan dan kita lakukan. Sudah pasti kan ada koreografi dari teman-teman Jackmania, Tribun Utara, Timur, Selatan, kita akan melakukan koreo. Dan ini akan menjadi sebuah perhelatan besar juga bagi Jackmania karena selain koreografi, selain pertandingan, juga kita akan kehadiran saudara-saudara kita yang sudah lama banget nggak datang ke Jakarta, nggak ketemu saudara teman-teman dari supporter PSIM Jogja, ada Braja Musti, ada Medan, mereka akan hadir ke Jakarta dalam jumlah yang besar. Nah, ini menarik banget buat kita tunggu karena gini, koreo yang udah-udah aja bisa kita bilang sangat fantastis. Contohnya koreo Dragon Ball ketika laga Persija versus Persebaya di tahun 2023. Saat itu Jackmania bikin koreo full tribun, khususnya untuk Tribun Utara dan Selatan yang ditampilkan gambar Dragon Ball. Terus yang paling epic dan viral di masanya yaitu koreo gambar macan dengan tulisan Now You See Me di tahun 2018 ketika Persija menghadapi Johor Darul Takzim di GBK. Koreo tersebut bahkan viral sampai ke luar negeri dan masuk jadi salah satu aksi supporter yang paling fenomenal di dunia. Nah, kita berpatokan sama dua contoh koreo itu aja. Ibaratnya dua koreo itu jadi standar minimal untuk koreo yang sekarang. Dan koreo itu hasilnya udah fantastis kan? Apalagi nanti dengan nilai koreo yang paling mahal yang pernah dibuat oleh Jackmania, harusnya koreo yang ditampilkan pasti jauh lebih bagus dan jauh lebih epic dibanding dua koreo tersebut. Apalagi kalau misal Jackmania ternyata kolaborasi bareng Sultan Desain selaku ilustrator 3 koreo megah La Grande Indonesia. Ya kurang lebih kemegahan koreo yang nanti ditampilkan bakalan kayak gitu. Nah, kenapa Jackmania sampai rela menghabiskan dana sebanyak itu hanya untuk koreografi? Karena memang dampak untuk skuad Persija pasti bakalan besar banget, Pak. Mulai dari efek psikologis, pastinya ngasih dampak psikologis yang masif buat para pemain Persija yang berjuang di lapangan. Kayak motivasi mereka pasti bakalan meningkat drastis karena mereka ngerasa bahwa ini bukan pertandingan yang biasa. Ada tanggung jawab moral untuk mereka harus tampil lebih baik. Kemudian rasa confidence yang jelas tinggi karena mereka melihat atmosfer stadion yang rame dan megah. Plus bikin pemain bisa fight sampai menit akhir karena tenaga dan motivasi mereka pastinya bakalan keluar secara maksimal gara-gara melihat dukungan yang sebesar itu. Terus dampak yang kedua, bikin efek intimidating. Artinya dengan koreo megah tersebut bikin pemain Persija merasa lebih besar daripada lawan, yang hasilnya mereka pasti bisa main dengan lebih agresif dan lebih dominan. Sedangkan sebaliknya, untuk lawannya khususnya PSIM Jogja, situasi ini bisa bikin mereka merasa lebih kecil dan pasti tekanan mental yang tinggi bakalan mereka rasakan. Jadi itu, dampaknya emang benar-benar sangat positif, yang hasilnya tentu dengan harapan Persija bisa main bagus, bisa main cantik, dan bisa menang dengan skor yang meyakinkan. Dan gak cuma itu, dampaknya sebenarnya bukan cuma kerasa buat Persija doang, tapi lebih luas lagi. Tepatnya untuk supporter Indonesia secara keseluruhan. Dan di sini, buat kalian nih yang bukan Jackmania atau supporter Persija, gua pengen kalian untuk membuka mata. Oke, kalian ada rivalitas sama mereka, tapi ketika ada sesuatu yang baik, ada pencapaian yang bagus, kalian jangan sampai menutup mata untuk gak melihat hal baik tersebut. Selagi itu baik, selagi itu positif, walaupun rival, tetap kalian harus lihat dan ambil sisi positif untuk kalian sendiri dari apa yang mereka tunjukkan. Karena nyatanya, memang ada dampak baik juga untuk supporter lain dari effort yang dilakukan oleh kawan-kawan Jackmania dalam membuat koreo megah ini. Yang pertama, ini bisa jadi standar baru dalam konteks rivalitas. Seperti yang kita tahu, yang bersaing untuk jadi yang paling baik bukan cuma klubnya, tapi supporternya juga sama-sama pengen jadi yang terbaik. Dan momen ini harusnya bisa bikin supporter lain bisa merasa lebih tertantang untuk mereka membuat sesuatu yang gak kalah hebat dari ini. Harusnya, kalau yang berpikiran positif, adanya koreografi megah ini mereka bukan nyinyir, tapi mereka bakalan ngerasa, wah Jackmania bikin koreo bagus nih, berarti kita juga jangan sampai kalah. Kita harus bikin yang lebih keren juga. Alhasil ketika sebagian besar supporter lain punya pemikiran tersebut, standar kreativitas kelompok supporter Indonesia harapannya bisa ikut naik juga. Dan hasilnya yang keren bukan cuma Jackmania, tapi semua supporter lainnya yang ada di Indonesia juga bisa ada di level yang sama. Terus yang kedua, bisa meningkatkan atmosfer supporter. Nah, kalau tadi kreativitasnya, ini atmosfernya. Kita ambil contoh kelompok supporter klub di Bundesliga Jerman, di Ligue 1 Prancis, di Serie A Italia, bahkan di Amerika Latin. Mereka semuanya punya passion yang bagus dan selalu menciptakan atmosfer yang bagus juga ketika timnya bertanding. Dan hebatnya yang totalitas itu bukan cuma 1 atau 2 kelompok supporter, tapi hampir semuanya. Nah tentu itu jadi contoh yang bagus dan harapannya dengan totalitas yang ditunjukkan oleh Jackmania itu bisa memantik kelompok supporter lain untuk sama-sama menciptakan atmosfer yang baik juga.
Dan jika atmosfer baik tersebut bisa terjadi, yang merasakan dampaknya tentu bukan cuma 1 atau 2 kelompok supporter itu, tapi sepak bola Indonesia secara keseluruhan juga levelnya bisa ikut naik. Jadi itu, intinya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Jackmania itu sangat baik, harus diapresiasi, dan sangat layak untuk ditiru oleh kelompok supporter lainnya. Gua juga respect dan shoutout banget untuk kawan-kawan Jackmania. Semoga semuanya koreonya berjalan dengan sukses, lancar, dan semoga hasil pertandingannya juga bisa sesuai dengan harapan. Menurut kalian gimana? Kira-kira koreografi kayak gimana yang nantinya bakal ditampilkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Gua Zidane Fatoni dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!